Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Andini Maulana dan juga rekan saya Widya Dwi Agustin, kami dari kelompok 5 kelas B akan menyampaikan materi tentang sunnatullah, takdir Allah, dan juga keadilan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Allah berkuasa secara mutlak karena Dia dapat menentukan segala aturan dan hukum bagi makhluk-makhluknya. Baik ketentuan hukum yang mengatur material hidup manusia atau takdir Allah, maupun ketentuan hukum yang mengatur sosial hidup manusia atau sunnatullah. Allah telah menciptakan ketentuan bagi makhluknya, mulai dari yang baik dan yang buruk, senang dan susah, manfaat dan mudarat, sehat dan sakit, serta berbagai macam bentuk nasib lainnya. Dan semua ketentuan itu merupakan wujud dari keadilan Allah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Widya Dwi Agustin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sunnatullah adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku untuk kehidupan manusia, yang tidak ada perubahan ataupun penyimpangan. Menurut para ahli, yang pertama, Muhammad Fuad Abdul Baqi, sunnatullah terungkap 8 kali dalam 4 surat. Yang kedua, menurut Ahmad Kan'am, sunnatullah merupakan hukum-hukum yang terdapat di alam ciptaannya. Menurut Hamka, sunnatullah bisa diilustrasikan dengan keadaan seperti hilir, artinya pasti menuruti ketetapan Allah. Dan yang terakhir, menurut Nurholis Majid, sunnatullah merupakan ketentuan tentang kehidupan manusia secara sosial dan historis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 62 yang berbunyi, Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa la tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Firman Allah yang selanjutnya ada di dalam surat Al-Fatir ayat 43, yang artinya, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan perubahan bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula kamu akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Takdir Allah. Menurut Nurholis Majid,
Takdir Allah merupakan hukum atau ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan untuk mengatur pola perjalanan dan tingkah laku alam ciptaannya. Menurut Sayyidina Sabiq, takdir Allah adalah suatu peraturan tertentu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala yang ada di dalam alam semesta yang maujud ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad kullu syai'in indahu bimiqdar, yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ketentuan takdirnya. Firman Allah yang selanjutnya yaitu ada dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, yang artinya dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah rozanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan takdir yang dipastikan. 4 tingkat dalam memahami takdir menurut Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Maha Tahu atas segala sesuatu, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dengan ilmunya yang azali dan abadi. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi sampai hari kiamat. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah telah menghendaki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan yang terakhir, memahami bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, terima kasih Widya. Saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Materi selanjutnya adalah keadilan ilahi. Allah tidak akan menzolimi hambanya karena Allah Maha Adil. Yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena adil sendiri menurut Al-Qadi Abdul Jabbar adalah hak-hak seseorang yang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Begitu juga Abdul Hasan Al-Asy'ari menyatakan bahwa semua perbuatan Allah adalah adil. Allah adil dalam menjadikan orang beriman maupun orang kafir, dan Allah juga adil dalam menyiksa mereka di hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, wa nad'ul mawazina qista li yaumil qiyamati wa la tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin adaina biha wa ghaffa bina hasibin, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah akan memutuskan hukuman kepada makhluknya dengan adil. Keadilan Allah karena tidak merugikan dan tidak mengurangi sedikit pun atas amal perbuatannya.
Kesimpulannya adalah Islam merupakan agama tauhid yang mengesahkan Allah, karena Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah juga yang telah menentukan takdir dan sunnatullah. Sunnatullah sendiri adalah fenomena yang terjadi di alam kehidupan manusia, seperti kematian adalah kepastian dari Allah, karena tiap yang berjiwa pasti akan mati. Kepastian-kepastian dari Allah disebut dengan takdir Allah. Manusia tidak dapat menghindar dari takdir, sebab Allah telah menentukan ke depannya aturan dan perintah serta larangan. Yang melanggar akan mendapatkan siksa, sedangkan yang menjalankan dengan sebaik-baiknya akan menerima pahala. Hal ini sesuai dengan keadilan Allah. Keadilan Allah sendiri sesuai dengan firman Allah yang berada dalam surah At-Tin ayat ke-8 yang berbunyi, Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah sebagai hakim yang paling adil. Al-Quran memberikan petunjuk adanya 3 macam hukum, yakni yang pertama adalah hukum yang mengatur alam semesta dan seluruhnya, yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hukum yang dibuat manusia dan berlaku untuk mengatur masyarakat manusia sendiri. Hukum yang terakhir adalah hukum yang tidak pada hakikatnya berpengaruh dan bahkan pada hakikatnya berlaku untuk mengatur masyarakat manusia dengan atau tanpa persetujuan manusia, yang disebut dengan sunnatullah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.